Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febilan dari Program Studi Ekonomi Manajemen NPM 20040101054. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan UTM. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu 5 definisi MSDM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Henry Simomora pada tahun 1999, MSDM merupakan pemanfaatan, pengembangan, penilaian, pemberian remunerasi dan pengelolaan individu anggota organisasi. Menurut para ahli yang kedua, Ahmad Esraki, MSDM adalah penerapan yang tepat dan efektif dalam proses perolehan manfaat yang dimiliki oleh suatu organisasi. Menurut pendapat yang ketiga yaitu Mutiara S. Panggabean, MSDM merupakan suatu proses perencanaan pengorganisasian, memimpin dan juga pengendalian kegiatan dalam organisasi. Menurut para ahli yang keempat yaitu Sofyandi, pada tahun 2009, MSDM merupakan sebagai strategi dalam melaksanakan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian. Menurut para ahli yang kelima yaitu Diseller, pada tahun 2015, MSDM itu merupakan suatu proses memperoleh dan pemberian kompensasi pada karyawan. Jawaban nomor 2 yaitu 10 istilah terkait MSDM, yaitu ada perekrutan. Pengertian perekrutan yaitu proses menarik dan memilih orang yang memenuhi syarat untuk bekerja. Kalau motivasi kerja yaitu sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja atau pendorong semangat kerja. Pengertian dari manajemen kinerja yaitu aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara yang efektif dan efisien. Tunjangan karyawan yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada karyawan di luar gaji yang diberikan oleh perusahaan secara tetap dan berkala. Kesehatan karyawan yaitu hal yang berkaitan dengan program kesehatan untuk para karyawan atau pekerja. Nah, keselamatan karyawan yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani. Pemberian kompensasi yaitu imbalan yang diterima oleh karyawan atas jasa atau hasil kerjanya di perusahaan. Yang terakhir yaitu pengertian pengembangan perusahaan, yaitu proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, memelihara, memperoleh klien baru dan peluang bisnis guna meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor keberhasilan perusahaan. Jelaskan bagaimana kriteria SDM yang berkualitas tersebut. Nah, kriteria yang berkualitas tersebut itu yang pertama ada ulet. Nah, ulet itu dia seseorang yang tidak gampang putus asa. Nah, yang kedua itu ada tekun. Nah, tekun sendiri yaitu memiliki kemampuan untuk memfokuskan perhatian mereka kepada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Yang ketiga itu inovatif. Sifat ini juga penting untuk masuk dalam kategori SDM berkualitas. Nah, SDM yang berkualitas yang keempat yaitu jujur. Sifat keempat ini sangatlah penting. Banyak SDM yang harus diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan karena tidak memiliki poin tersebut. Nah, pertanyaan yang keempat itu dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan, tentunya perusahaan tidak akan mencari SDM yang sembarangan. Jelaskan apa saja upaya perusahaan dalam memperoleh SDM yang berkualitas. Nah, perusahaan itu harus mengadakan pelatihan sesuai bidang yang didalami karyawan. Nah, yang kedua memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Yang ketiga memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan karyawan berpotensial, dan yang keempat itu memberikan kenaikan gaji untuk karyawan yang produktif. Nah, pertanyaan yang kelima yaitu menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia sebanyak 88.271 orang. Mengapa perusahaan Indonesia masih mempekerjakan tenaga kerja asing? Karena tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, dampak positifnya yaitu pengembangan suatu bidang menjadi lebih cepat,
Adopsi teknologi baru cepat terjadinya peningkatan investasi di Indonesia, memicu produktivitas tenaga kerja lokal. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, mempersempit kesempatan tenaga kerja lokal, menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih dan menimbulkan peluang pengangguran. Pertanyaan yang keenam yaitu pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Jelaskan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan SDM yang berkualitas di Indonesia. Nah, yang pertama itu mengadakan pelatihan tenaga kerja, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan formal, mengadakan latihan kerja bagi para tenaga kerja, dan meningkatkan mutu wajib belajar 12 tahun, memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat, mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kepemudaan. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.